Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh bersyukur buat pagi hari ini kita bisa merasakan penyertaan Tuhan bagi kita lewat nafas kehidupan yang sudah kita nikmati. Saudara-saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita, saya mau mengajak saudara-saudara untuk bernyanyi, mengangkat lagu pujian dengan judul Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Kelaparankah, ketelanjangankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau, Yesus, sahabatku. Kita sudah mengangkat satu puji-pujian, biarlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak mendapatkan puji-pujian. Saudara, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari baru yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami akan merenungkan sebagian dari firman. Biarlah Engkau yang kuasai hati kami, supaya setiap firman yang akan kami renungkan dapat kami pahami. Kami juga menyerahkan buat hamba-Mu adalah orang yang terbatas. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap perkataan hamba-Mu. Inilah doa kami menyerahkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu sandaran kekal, yang terambil di dalam Mazmur 144 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Tetapi saya akan membacakan
hanya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang, yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku, perisaiku dan tempat aku berlindung, yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Renungan kita hari ini sesuai tema yang sudah saya sampaikan, sandaran kekal. Daud menuliskan nyanyian yang dicatat sebagai Mazmur 144 sebagai ucapan syukur atas penobatannya sebagai raja. Ia kemudian mengungkapkan doanya kepada Tuhan bagi bangsanya dalam perang dan dalam damai. Daud ingin menekankan pentingnya melihat kepada Tuhan sebagai dasar dari sandaran umat kepadanya. Daud mengawali nyanyiannya dengan pujian dan ungkapan yang terus terang di hadapan Allah karena ia mengenali perhatian Allah atas umatnya. Pengenalan akan Allah memungkinkan Daud untuk menyerukan permohonan supaya Allah bertindak atas bangsa-bangsa yang menindas umat. Daud kemudian menaikkan syukur kepada Allah atas pemeliharaannya baik dalam kondisi perang maupun damai. Daud mengajarkan bahwa bagi umat Allah, posisi dan prestasi bukan semata-mata hasil pencapaian mereka, melainkan suatu bukti karya pemeliharaan Allah mereka. Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa seseorang diberkati oleh Allah? Apakah artinya kita akan memiliki harta berlimpah dan posisi yang bergengsi? Lihat bagaimana Daud menjabarkan realitas berkat. Allah menyertai dalam keadaan sulit seperti perang dan keadaan baik yakni damai. Setiap pemberian yang kita terima adalah buah karya Allah bagi pekerjaannya. Hal yang terutama adalah sikap kita yang siap dan rela merendahkan diri di hadapan Allah. Yesus Kristus memberi kita kekuatan ketika Ia menjanjikan bahwa Ia pergi menyediakan tempat bagi kita dan akan kembali menjemput ketika tempat itu sudah tersedia. Kalimat ini sesungguhnya menekankan tentang kepastian Allah yang dapat dijadikan sandaran. Masalah muncul ketika manusia tidak mau menyandarkan diri kepada Allah. Harta abadi bukanlah soal apa yang kita bisa pamerkan, melainkan siapa yang hadir dalam kehidupan kita, baik dalam susah maupun senang. Allah yang sejati adalah Tuhan yang setia, yang senantiasa hadir dalam kehidupan umatnya. Dialah sandaran kita yang kekal. Kita sudahi pertemuan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ya Tuhan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami diajar untuk belajar seperti Daud, bersandar penuh kepada Tuhan. Baik dalam situasi apapun ya Tuhan. Baik damai, baik situasi sulit, Daud mau menyerahkannya, bersandar kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk sama seperti Daud, mau bersandar kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Melalui Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjanjikan menyediakan tempat bagi kami. Kami sangat bersuka cita akan itu. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, terkhusus untuk proses belajar mengajar.
Kau berkati anak-anak kami. Kau berikan Tuhan sukacita yang daripada. Meskipun daring, mereka tetap mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu juga untuk jaringan yang kami pakai. Tuhan berkati. Berikan juga kepada Bapak Ibu guru hikmat supaya dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah orang yang berdosa. Biarlah Engkau kembali kuduskan dan sucikan kami. Inilah doa kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.